Lo pernah kebayang nggak Harley Davidson V-Root dirombak total jadi motor futuristik? Nah, motor yang satu ini bukan cuma dimodif out of the box, tapi udah kayak flagshipnya MWM Next Level. Bayangin aja, V-Root ini dibangun ulang full body pakai fiber, dikasih warna-warna fancy ala Gundam, kombinasi silver, biru, merah, sama kuning. Hasil akhirnya, cruiser futuristik yang bener-bener beda dari yang lain. Apalagi dikasih sentuhan detail serat karbon yang dibungkus finishing clear coat, kinclong, dan berkarakter abis. Yang bikin gue amazed, proses pengerjaannya udah pakai teknologi 3D design. Jadi, udah nggak perlu terlalu ngandelin part aftermarket. Karena semua bisa dikerjain in-house sama tim MWM Custom. Mulai dari desain velg yang nggak pasaran, exhaust 214 yang bentuknya nyeleneh, sampai rack angle yang ekstrim banget. Semuanya disusun buat nunjukin kalau modifikasi motor ini selain out of the box, tapi juga presisi. Makin penasaran kan? Langsung aja yuk kita ngobrol bareng Bro Dimas dari MWM Custom Next Level. Halo Pels, Tuwilis kali ini balik lagi ke MWM Custom. Nah, di samping gue ini ada Bro Dimas. Halo Backpels, gue Dimas dari MWM Custom sebagai Executive Supervisor. Di sini ada motor V-Root Gundam yang dimodifikasi bergaya cruiser sport futuristik. Sekarang di belakang ini ada sepertinya kayak Harley gitu, tapi bisa diceritain dulu nggak? Untuk motor ini basicnya dari Harley Davidson V-Root, Oke. 1300 cc. Kan gue lihat ini motor kayak bentuknya Gundam gitu ya. Ya. Ada namanya nggak? V-Root Gundam. Pantasnya nih kayak dari modelnya tuh semuanya tuh kayak robot gitu, jadi kayak lebih keren banget gitu. Ya, kita ngambil konsep warna dari robot Gundam yang memang lagi viral kan belakangan ini, jadi biar lebih pas lah momennya. Nah bro, bisa kasih tahu nggak teknis body painting itu kayak gimana? Untuk body painting ini kita pakai konsep grafis ya, dan pemilihan warna memang kita menyesuaikan robot Gundam. Tapi untuk warna ini sendiri kita lebih proper ke warna-warna candy, karena dengan warna candy ini akan lebih memunculkan si karbon Kevlarnya ini gitu loh. Jadi tidak menutupi karbon Kevlar yang kita ingin expose. Nah untuk bahan cat sendiri ini kita pakai kualitas premium dari Space Shaker, karena memang warnanya lebih cerah dan lebih bright. Oke. Untuk pengerjaannya kita kerjakan di MWM sendiri. Tapi sebelum dibikin, kan awalnya Harley kan bro, Ya. gitu. Pasti udah dibikin dulu kayak konsepnya dibikin 3D dulu kah atau gimana gitu? Untuk konsep kita bikin konsep 3D dulu. Oke. Nah, kita memang lebih banyak membuang waktu dan concern ke desain. Oh, ke desainnya. Betul. Oke. Karena untuk membangun sebuah motor, konsep itu harus matang untuk memudahkan proses eksekusi selanjutnya, gitu. Biar tidak ada revisi lagi pada saat proses eksekusi dan mempercepat proses kerja itu sendiri. Oke. Nah bro, ini kan gue ngeliat dari bodinya itu kayaknya ini nih bahannya karbon gitu atau gimana, bisa dijelasin gak? Nah, untuk pemilihan bodi ini sendiri, kita menggunakan bahan karbon infuse. Gitu. Oke, karbon infuse. Karbon infuse, dan pemilihan bahannya sendiri ini memang kita sesuaikan dengan konsep, dan kedua juga ringan dengan konsep unibody. Oh, ini body. Nah, jadi memang satu body ini merupakan satu kesatuan utuh, gitu. Kita sudah menyiapkan 3 body Yang untuk berbeda. bongkar pasangnya dengan motif yang berbeda. Oke. Dengan pemasangannya itu susah atau gimana, bro? Untuk proses pemasangan mungkin terbilang cepat ya, karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Dan itu menjawab pertanyaan orang-orang yang memang bosenan untuk motif ya. Jadi kita bikin hanya 6 baut, kita bongkar, ya seperti casing handphone lah. Nah bro, tadi kan gue itu ngelihat headlampnya itu kayak bentuknya itu agak beda dari yang lain dan cocok banget sama ini motor. Bisa dijelasin nggak? Ini headlampnya pakai apa gitu? Nah untuk headlamp, kita menggunakan headlamp dari pabrikan KTM. Karena memang menyesuaikan dengan konsep yang kita sudah
Sudah dibikin. Desain ya. Oke. Ada lancip-lancipnya dan ini tapi tetap dengan sentuhan khusus MOM. Oke. Kita tambahin bagian sen pipi kanan kirinya itu dari 3D print. Oke bro, kita ke suspensi nih. Bisa dikasih tahu nggak suspensinya dia pakai apa gitu? Untuk suspensi depan, ini kita pakai punya upside down keluaran Ducati Multistrada. Oke. Tapi untuk bagian triple clampnya itu kita custom dari bahan aluminium T7. Oke. Dengan sudut derajat ngikuti Virut aslinya. Jadi racknya itu tetap rack standar Virut. Untuk cover radiator ini kombinasi antara carbon fiber dan stainless gitu sebagai radiator guardnya. Nah, untuk di bagian stang nih, ini kayaknya stang itu agak berbeda ya dari yang lain gitu ya. Itu tuh apakah custom atau gimana? Untuk stang kita custom dari bahan pipa besi gitu. Yang memang menyesuaikan dengan nanti pengguna motor ini sendiri, jadi tidak kedodoran dan posisinya juga lebih nyaman dipakai untuk harian. Oke. Bagian kalipernya kita pakai Brembo radial untuk double disc ya, kanan kiri gitu. Untuk selang rem gitu. Selang gas itu memang kita custom sesuai ukuran dan panjang yang memang dibutuhin. Oke bro, bisa dijelasin nggak? Kan ini dia pakai double disc kan gitu kan? Oke. Untuk opsi pemilihan double disc ini memang kita ngikutin standar Virutnya. Dari basic awal dengan CC yang 1300 ini dibutuhkan pengereman yang memang harus pakem gitu. Ya kan, masternya juga kita pakai Brembo. Sehingga ya kita tidak merubah konstruksi dan fungsi awal dari motor itu sendiri. Gitu. Lebih safety. Ya, biar lebih safety ya? Iya. Oke, kita sekarang ke velg nih bro. Gua tuh jarang banget melihat velg bentukannya kayak begini. Apakah ini velgnya beli atau custom atau gimana gitu? Bisa dijelasin nggak? Ini ada yang menarik nih. Untuk velg sendiri, ini memang kita custom dengan menggunakan mesin CNC. Jadi memang kita desain gitu kan, sesuai konsepnya dan kebutuhannya. Kita desain dengan mesin CNC dan keunggulan dari mesin CNC itu sendiri ya mencegah juga kekhawatiran untuk dari pembuatan velg yang tidak balance gitu. Jadi memang udah dijamin presisi dan balance. Terus ini ukuran depan belakang itu berapa? Untuk ukuran depan kita pakai rim 19. Ring 19. Lebar 3,5 in. Dan untuk belakang ini rim 18, lebar 10,5. Ya, bannya juga lumayan besar jadi. Nah, gue tadi penasaran banget sama bagian depan motor di sininya gitu loh. Oke. Itu tuh dia tuh pakai apa? Terus juga itu tuh custom kah atau gimana? Untuk elektronik di sini kita pakai sensor dari Moto Gadget. Oh, Moto Jadi Gadget. kita pakai speedometer dari keluaran Moto Gadget. Oke, speedometer Moto Gadget, oke. Dan untuk indikatornya sendiri yang memang kita tongolin di Moto Gadget itu sendiri dengan fitur yang komplit. Itu ada dari sensor bensin, sensor RPM, speed, dan sensor check engine. Oh, cek engine-nya. Oh, sendiri. bisa langsung. Oke. Ya, walaupun dia kecil gitu, tapi bisa ngelihat fungsinya banyak juga ya. Oke bro, sekarang kita ngomongin tangki. Nah, tangki ini nih posisinya ada di mana aja gitu dan ukurannya berapa? Untuk Virut sendiri, tangki originalnya itu ada sebetulnya di bawah jok. Oh, di bawah jok? Iya. Oke. Nah, karena merepotkan ya sebetulnya mau isi bensin buka jok, turun gitu kan. Dan kapasitas untuk tangki originalnya ini kecil, hanya 7 liter. Dengan CC yang 1300. Iya. Betul. Makanya MOM Custom ini kita tambahin lagi tangki eksternal di atas. Kita tambahin dengan kapasitas 12 liter. Dan tutup tangki itu kita tidak perlu lagi buka jok ya. Jadi kita tutup tangki udah kita pindahin ke atas. Jadi normal lah. Seperti motor-motor laki yang memang langsung dari atas. Oke. Oh, berarti ada dua nih, 7 sama 12 gitu. Ya, betul. Nah, bro, bisa dikasih tahu nggak konsep aerodinamikanya itu kayak gimana?
Untuk konsep body ini memang mungkin banyak kita tampilin beberapa lubang-lubang ya, air scoop lah. Gitu. Oh, air scoop. Oke. Dan cover radiator itu juga memang ada lubang-lubang anginnya gitu. Tapi untuk proses testing yang sesungguhnya untuk aerodinamis yang benar-benar itu memang belum kita lakukan. Gitu. Oke. Ini hanya ngambil dari konsep futuristiknya yang memang mungkin kedepannya bisa kita lebih kembangkan ke aerodinamis yang real. Nah, untuk di bagian air scoop tadi tuh, bro, itu tuh dia udah terkonsep kayak posisinya di sini atau gimana? Untuk air scoop ini memang berfungsi sebagai pendingin ya. Jadi kita adopsi di bagian-bagian memang suhunya panas dan memang membutuhkan aliran udara. Gitu. Oke. Nah, untuk bagian mesin nih, kayak gimana bagian mesinnya? Untuk bagian mesin tetap standar. Standar. Ya, cuman memang hanya kita bikin konsep knalpotnya ini lebih free flow. Untuk ECU dan lain-lain itu tidak ada perubahan. Cuman memang kemarin sudah melakukan remap untuk stage 1 gitu. Jadi untuk tahap pertama kita sudah lakukan karena memang menyesuaikan ban belakang yang lumayan besar. Nah, bro, kan tadi katanya udah di remap kan? Nah, apakah itu bisa mempengaruhi exhaust-nya apa gimana? Sebetulnya remap itu kita lakukan karena memang ada pergantian di exhaust knalpot. Itu untuk meningkatkan torsi dan meningkatkan juga performa dari mesin itu sendiri. Sekarang kita ke bagian jok nih, bro. Bagian jok ini dia custom atau gimana? Untuk bagian joknya, ini kita custom dari fiber dan dilapisi dengan kulit dari MBTech. Ini bukan motor egois ya, jadi kita bisa boncengan. Jadi kita bikin double seat. Nah, untuk bisa dikasih tahu nggak, bro, final gear-nya? Untuk final gear, kita ada konversi dari fan belt ke rantai. Karena penggunaan rantai ini satu lebih kuat, lebih elastis, dan memang lebih safety untuk dipakai harian. Nah, bro, ngomongin swim arm nih, dia tuh custom atau kayak gimana? Bisa dijelasin nggak? Untuk swing arm sendiri, ini kita custom dari bahan aluminium T7 dengan menggunakan proses mesin CNC. Kita custom dengan model Pro Arm, single arm. Memang kita bikin hanya tampilannya di sebelah kiri. Dari tampilan sebelah kiri ini memang sih ya jatuhnya akan lebih berat lari motor ini ke kiri. Nah, dengan kekurangan balance yang di kanan, oleh sebab itu kita bikin knalpot ini dengan dimensi yang agak besar. Karena memang fungsinya ngebalance untuk ntar motor itu sendiri gitu loh. Jadi kanan kiri tetap balance. Karena memang beratnya bobotnya sudah beda dari orisinilnya. Ngomongin soal motor ini, apakah Gundam ini udah motor yang sudah final gitu? Untuk Gundam ini mungkin akan ada pengembangan sedikit. Nah, apakah motor Gundam ini nih flagship di MM Custom? Ini motor pertama memang yang kita bikin motor konsep. Jadi memang pelopor dari MWM Next Level ini. Berarti karena MWM Custom Next Level, selain motor ini bakalan ada yang lebih bagus lagi gitu ya? Iya, betul. Dan itu masih jadi secret project. Nah, bro, berapa lama kira-kira untuk membangun motor sebagus kayak gini? Untuk lama pengerjaan, Firut ini menghabiskan waktu 3-4 bulan dengan biaya 500 jutaan. Nah, karena harganya itu kurang lebih 500 jutaan, ada nggak, bro, orang yang ke-trigger sama motor ini dan syaratnya itu apa? Syarat untuk modif di MWM Custom ya hanya datang, gitu kan, jelasin konsep dan desain. Setelah konsep dan desain ini disetujui, baru kita masuk lagi ke konsep 3D print-nya. Baru untuk kita bikin RAB dan setelah ada kesepakatan, lanjut baru eksekusi ke proses modifikasinya. Kasih tahu dong tipsnya yang mau modifikasi seperti ini, ada nggak tipsnya? Adapun tips untuk modifikasi motor, mau motor gede atau motor kecil, tetap harus ada konsep, desain yang matang, dan pastinya budget yang memang harus disesuaikan dengan konsep itu sendiri. Nah, bro, terakhir, arti modifikasi buat
Bro Dimas apa? Modifikasi ya. Arti modifikasi sendiri yang merubah dan berani tampil beda dengan yang lain. Oke, Bro Dimas terima kasih sudah menyisakan waktunya untuk menjelaskan motor Gundam yang sebagus ini. Oke. Pals, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Black Experience.